Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Keahlian DPR RI menilai pentingnya partisipasi serta keterlibatan publik dalam proses pembentukan suatu rancangan undang-undang. Sebagai upaya dari proses pembentukan produk legislasi yang baik, DPR RI selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembentukan suatu rancangan undang-undang. Badan Keahlian DPR RI mengadakan FGD terkait revisi Undang-Undang Desa di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul menjelaskan, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna, yakni didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atas pendapatnya tersebut. Memperbanyak mitra dengan perguruan tinggi agar substansi atau naskah akademik rancangan undang-undang itu betul-betul diperkuat dengan pemikiran-pemikiran teoritis bahkan empiris ya dari setiap stakeholder yang kita libatkan dalam penyusunan naskah akademik. Terkait dengan substansi pembahasan yakni revisi Undang-Undang Desa, anggota DPD RI Abraham Lianto mengatakan tata kelola dana desa harus dilakukan secara baik dan benar agar tidak menjadi bumerang bagi perangkat desa dan kepala desa. Banyak kepala desa yang masuk penjara karena tidak memahami atau salah mengimplementasikan dana desa karena keterbatasan infrastruktur, SDM, wawasan, dan kurangnya sosialisasi. Kan kita kalau dulu sentralisasi kan, sekarang dengan otonomi daerah, kemudian program Pak Presiden juga membangun dari daerah, membangun dari desa. Prinsipnya kalau desa maju pasti kabupaten maju, provinsi maju, Indonesia maju. Dari Nusa Tenggara Timur, Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai sebagai tuan rumah AIPA ke-44, DPR RI memiliki privilege untuk menentukan isu-isu yang akan diangkat dalam sidang tersebut. Isu kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan utama dalam sidang AIPA ke-44 nanti. Dengan harapan ke depan, perempuan dapat berkecimpung di segala bidang dengan setara, termasuk dalam politik. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Arziti Bilbina mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang terus mengedepankan kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari banyaknya posisi penting yang diisi oleh perempuan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai tuan rumah AIPA ke-44, DPR RI memiliki privilege untuk menentukan isu-isu apa saja yang akan diangkat. Selain itu, sidang AIPA nanti juga bisa menjadi ajang promosi kebudayaan dan pariwisata Indonesia agar dikenal secara luas oleh masyarakat ASEAN. Ini merupakan ajang ya, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain sebagai tuan rumah, pastinya kita salah satunya adalah membantu mempromosikan pariwisata kita, budaya kita. Terus yang kedua pastinya kita bisa menentukan isu-isu yang akan dibawa, terutama untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya isu kesetaraan gender, kesejahteraan perempuan, ibu, pendidikan, peningkatan ekonomi, ini merupakan dasar basic di mana ini merupakan permasalahan bersama bagi peserta anggota AIPA. Selain mengangkat isu perempuan dan kesetaraan gender, AIPA ke-44 juga akan membahas soal kesejahteraan, masyarakat, dan lingkungan dalam kontribusi bagi keberlangsungan dunia. AIPA ke-44 juga diharapkan menjadi ajang untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan menjaga stabilitas hubungan bilateral di antara negara-negara ASEAN. Oke, Julindra dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Biro Persidangan 1 Sekretariat Jenderal DPR RI berharap kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Sekretariat Parlemen Korea Selatan dapat meningkatkan serta mempermudah kinerja pegawai kesetjenan. Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan dari Sekretariat Parlemen Korea Selatan guna membahas terkait sistem teknologi di parlemen masing-masing negara.
Arini Wijayanti selaku Kepala Biro Persidangan 1 Sekretariat Jenderal DPR RI menjelaskan kepada Sekretariat Parlemen Korea Selatan terkait hal-hal teknis yang dipersiapkan Kesetjenan dalam mendukung kelancaran persidangan anggota Dewan. Tadi kami menerima Sekretariat Parlemen Korea, khususnya di sana juga sama, semacam Biro Persidangan 1. Jadi tadi yang kita bahas pasca pemilu dan persiapan keanggotaan yang baru, terus pembahasan RUU, pembentukan RUU, terus termasuk juga tata tempat kursi-kursi rapat, baik di rapat paripurna maupun di komisi-komisi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat kemiripan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang antara DPR RI dan Parlemen Korea Selatan. Meski demikian, ada perbedaan dalam hal jumlah RUU yang bisa dibahas dalam periode 1 tahun. Parlemen Indonesia diharapkan bisa mengadopsi teknologi yang telah digunakan oleh Parlemen Korea Selatan guna meningkatkan dan mempermudah kinerja pegawai Kesetjenan. Dari pembahasan tadi, kalau misalkan penyiapan sekretariat khususnya di Biro Persidangan untuk kegiatan Dewan hampir mirip. Inovasi-inovasi juga hampir mirip. Kalau untuk pembahasan RUU mirip-mirip juga gitu. Jadi di sana juga ada komisi, terus ada sekretariat yang membantu penyusunannya. Cuman bedanya kalau di sana pembahasan RUU bisa 1 hari. Jadi 1 tahun bisa sampai 1000 undang-undang yang dihasilkan. Fitian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada 5 hingga 11 Agustus mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota Parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota Parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai menjadi tuan rumah AIPA ke-44 menjadi kesempatan Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini.
Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 pada 5 hingga 11 Agustus 2023. Acara ini diadakan di tengah-tengah masa ketidakpastian dan perubahan dinamis baik di kawasan ASEAN maupun di dunia. Menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah kesempatan berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi contoh sukses dari kerjasama regional dalam mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk kawasan, peran AIPA memiliki arti yang sangat penting. Sebagai forum parlemen regional, AIPA berusaha untuk menciptakan sinergi di antara negara-negara anggotanya, mendorong dialog dan kerjasama yang inklusif, dan merangkul nilai-nilai keberagaman untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Indonesia sudah menjadi ketua 7 kali, dan momentum ini menurut saya momentum penting karena momentum ini adalah setelah COVID-19 tantangan global kemarin kita menjadi ketua kembali, dan tentu memang sangat penting. Yang pertama adalah dengan banyaknya challenging time ya sekarang, tantangan global, baik terjadinya konflik, isu-isu konflik, juga menyangkut isu kemanusiaan yang demokrasi. Indonesia di kawasan ASEAN kita punya situasi di Myanmar. Secara global memang ada perang Ukraina dan Rusia. Belum lagi isu-isu lain yang menyangkut climate change, isu-isu lain yang menyangkut bagaimana komitmen terhadap green economy yang tadi saya sampaikan. Ini justru berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ide-ide penting terkait pemanasan global, ekonomi hijau, dan perdamaian di Myanmar nantinya harus diungkapkan secara sistematis dan terintegrasi agar dunia bisa memahami dan mendukung niat baik Indonesia. Bapak tadi secara sistematis menyebut integrasikan harmoni lewat people, planet dan prosperity 3. Nah, ini memang merupakan dasar daripada ketahanan nasional Indonesia. Dan saya berharap mari kita dukung bersama, dan tentunya dalam lingkungan Indonesia yang stabil, yang berkelanjutan, yang akur semuanya. Dan kalau kita mau mengubah Indonesia, mengubah dunia, saatnya sekarang lewat AIPA ini. Dan AIPA ini dapat juga digunakan sebagai corong tidak resmi dari pemerintah Indonesia. Sebelum kita memiliki ide yang benar-benar solid, AIPA itulah diuji cobakan. Kasus Myanmar, kasus SDG ya Pak ya, kasus kerusakan lingkungan, climate change, kemudian kesenjangan ekonomi. Itu mohon Pak, ide-ide Bapak yang luar biasa itu disistematiskan lagi sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan di luar negeri. Dan ini untuk kemenangan kita semua, Algor Indonesia. Perdamaian dan kesejahteraan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di suatu masyarakat adalah pondasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa aman, memiliki akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan akan lebih rendah. Begitu pula ketika suatu wilayah atau negara mencapai perdamaian, usaha pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Persiapan menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah momen yang penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dengan kerjasama yang kuat dan fokus pada isu-isu krusial, AIPA ke-44 dapat menjadi momentum untuk mendorong kawasan ini menuju masa depan yang lebih harmonis dan berdaya saing.
Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14% di tahun 2024. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus gizi buruk di Indonesia masih saja menghantui Indonesia. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan pemerintah selama ini, dan dari target 14% juga masih jauh. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Handoyo. Bapak, sebenarnya sejauh ini penanganan dari pemerintah seperti apa Pak untuk gizi buruk? Ya saya kira gini Mas, bahwa stunting ataupun gizi buruk itu sudah menjadi program andalan dan program prioritas nasional. Begitu Bapak Presiden periode kedua itu menjadi salah satu prioritas bagaimana gizi buruk ataupun stunting kita yang sudah akut ya, termasuk menjadi salah satu yang terbesar di dunia, itu menjadi concern Bapak Presiden bagaimana agar sampai 2024 itu akan sampai target 14%. Itu nggak main-main loh ya, 14% itu suatu target yang sangat besar di saat ketika awalnya itu sampai 30, 27, sekarang kisaran 20. Saya kira suatu hal langkah yang kata kita apresiasi bersama-sama. Cuman memang untuk mencapai 14% sedangkan 2024 tinggal 1 tahun, saya kira suatu pekerjaan yang sangat tidak susah ya, jadi sangat sulit gitu ya. Tetapi karena ini kesulitan bersama-sama dengan kegotong royongan, ya saya kira wajib hukumnya untuk kita bersama-sama untuk menurunkan. Kenapa? Beban dan dampak dari stunting dan gizi buruk itu sangat besar. Karena kaitannya dengan masa depan, begitu seorang anak kita yang sudah mendapatkan
predikat gizi buruk atau stunting, ancaman kepada kesehatan di masa depan, kemudian kecerdasan di kemudian depan, kemudian di kesehatan di akan depan akan terganggu. Untuk itu saya kira meskipun itu akan sulit untuk mencapai target 14%, COVID-19 kita dengan gotong royong bisa. Makanya dalam rangka untuk pengendalian dan penanganan pemberantasan stunting kita bersama-sama bergotong royong bisa. Tapi dengan catatan tidak bisa hanya ditetapkan atau dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, boro-boro Bapak Presiden. Untuk itu saya kira ya pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga sampai level RT RW. Sehingga menjadi gerakan bersama 1 tahun ini kita turunkan stunting sesuai dengan target 14%. Meskipun pada akhirnya nanti akan sulit terwujud, paling tidak itu mendekati target dari 14% itu. Dengan penurunan stunting yang mencapai level 14% itu, saya kira harapan untuk masa depan anak-anak bangsa itu akan semakin baik. Meskipun 14% itu masih tinggi ya, tetapi kita bertahap ya. Nanti biar periode berikutnya presiden siapapun yang akan memimpin akan melanjutkan bagaimana stunting menjadi masalah yang harus menjadi kita cari solusi bersama gitu. Sudah adakah langkah atau program yang konkret dari pemerintah Pak untuk penanganan stunting? Ya saya kira target utama adalah edukasi bahwa masyarakat harus care, para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif harus care bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia itu menjadi langkah yang paling concern atau yang urgent bagi ketika ibu hamil sampai 2 tahun usia itu adalah masa yang kritis untuk bisa terhindar dari stunting. Untuk itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi yang masif bagaimana menghindarkan stunting, bagaimana kuratif mengobati stunting itu menjadi paling penting. Ketika masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat paham bahwa itu stunting menjadi problem kita bersama, saya kira yakinlah kita akan bisa bersama-sama untuk mengentaskan dari stunting itu. Dari DPR sendiri Pak, adakah ada langkah untuk mengawal dari program stunting ini Pak? Itu udah otomatis ya, Bapak Komisi 9 yang bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan, itu menjadi salah satu fokus bagaimana agar target dari pemerintah dalam ini presiden itu dari 30 sampai 14% 2024 itu terwujud. Bagaimana strateginya? Yaitu harus kolaborasi anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kepala daerah, dalam hal ini kepala desa, kades-kades, untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pengentasan stunting itu sendiri. Dan yang kedua adalah ya saya kira ya harus kerja keroyokan, ya tokoh masyarakat kita libatkan, kaum adat kita libatkan, kaum ulama juga kita libatkan dalam rangka untuk pengentasan stunting ini begitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Andoya, yang mana dari DPR RI juga telah menjelaskan bahwa kasus tersebut yang gizi buruk ini tidak hanya menjadi beban dari pemerintah, tetapi jadi kesatuan beban untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya Vincent Aldi dan terima kasih. Kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Dan pemirsa, berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online yaitu tentang Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Di sini Puan Maharani menegaskan TNI harus siap dengan era artificial intelligence. Dan pemirsa, kita lihat di layar kaca. Di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyaksikan latihan gabungan TNI 2023 yang digelar dalam rangka meningkatkan kesigapan setiap Komando Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan. Dengan latihan gabungan tersebut menjadi langkah proaktif TNI dalam memperkuat kemampuan pertahanan negara, menjaga integritas wilayah, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tentunya pemirsa saat menyaksikan latihan gabungan tersebut, di sini Puan menekankan TNI memiliki peran krusial dalam menghadapi beragam potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan juga kedaulatan NKRI. Tentunya pemirsa di sini juga TNI diingatkan harus siap dengan penggunaan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan di bidang militer, khususnya untuk tugas-tugas yang dianggap terlalu berbahaya untuk dikerjakan manusia. Nah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu turun langsung ke lapangan dan di sini Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyebutkan stok LPG 3 kg yang di Sumatera Utara aman. Kita lihat kembali di layar kaca pemirsa. Ya, di sini Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Martin Manurung meninjau langsung ke lapangan terkait keberadaan gas LPG 3 kg atau LPG Melon dan ia menegaskan pasokan LPG di Sumatera Utara khususnya di Medan dalam kondisi aman meski sempat terjadi kelangkaan pada beberapa waktu lalu, namun menurutnya kondisi tersebut sudah mulai teratasi. Tentunya pemirsa di sini Martin menegaskan perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk menghindari adanya panik buying saat peak season. Tidak hanya itu pemirsa, Martin juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum untuk para begal LPG subsidi. Martin meminta agar Pertamina terus menyempurnakan sistem elektronik untuk suplai gas LPG, yakni dari Pertamina SPBE, agen, dan pangkalan agar stok selalu termonitor. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir nih ya, khususnya yang berada di Medan, Sumatera Utara. Ya baik, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait tentang Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang menegaskan di sini TNI harus siap dengan era artificial intelligence serta turun langsung ke lapangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyebutkan stok LPG 3 kg di Medan, Sumatera Utara aman. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan